Nasi bungkus khas Indonesia banyak macamnya Skit Lovers. Di Yogyakarta ada nasi kucing. Kalau di Bali tentunya ada nasi jinggo. Nah, di Cirebon terkenal akan nasi jamblangnya yang dibungkus daun jati. Eits, di Kuningan, Jawa Barat ada nasi kasreng juga loh. Siapa sangka di balik kepopulerannya terdapat misteri tentang sang pelopor nasi kasreng. Katanya nih, pencipta pertama kali nasi kasreng sudah tidak berjualan lagi. Loh, kok bisa? Hampir aja nyangkut. Tim salam Mim, abrakadabra. Hop. Prok. Iya. Nasi kasreng sudah menjadi salah satu ikon kuliner Kuningan. Dari sekian banyaknya penjual nasi kasreng, kira-kira siapa ya pelopor nasi kasreng? Gas, kita langsung ke TKP. Penelusuran saya dimulai dari daerah Lur Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sepanjang jalan ini banyak penjual nasi kasreng, baik dengan warung sederhana sampai rumah makan yang lebih modern. Rasa penasaran saya tertuju pada antrian yang ada di salah satu rumah makan. Jadi di sini buat makan dari Sindang Agung. Saya dari keluarga baik-baik. Ya. Pokoknya di sini dari jauh, ada yang dari Majalengka, ada yang dari Cirebon, ada juga Kuningan, bahkan ada yang dari luar Kuningan sampai Jakarta pada makan di sini di nasi kasreng. Uniknya di sini, nasi kasrengnya itu prasmanan dan menunya ada lebih dari 50 menu. Mau yang dadakan, mau yang siap saji, mau yang matang, semua lengkap di sini. Dalam satu bungkus nasi kasreng terdiri dari udang rebon, toge mentah, dan juga sambal terasi. Namun nasi kasreng biasanya dimakan dengan beraneka macam lauk. Nah, kalau di warung ini nggak usah khawatir, soalnya menu yang ada di sini banyak banget Skit Lovers. Mau tumisan, sayur, pepes, sop, bahkan iga bakar juga ada tuh. Tapi yang menjadi ciri khas dari rumah makan ini adalah golono. Golono adalah gorengan khas Lur Agung Kuningan. Bentuknya sih mirip seperti perkedel, tapi bahan bakunya bukan dari kentang. Golono terbuat dari apa sih, Bu? Ampas tahu. Ampas tahu. Oh, Ini dari ampas tahu. dari ampas tahu. Oke, ini dari ampas tahu. Terus nanti digoreng, dikasih tepung. Iya. Oh, jadi kayak gorengan ya. Iya, Memang ini gorengannya khas Lur Agung. Iya, gorengan khas Lur Agung. Lur Agung ya. Kasreng harus ada ini golono. Sebenarnya golono ini mirip seperti tempe gemus asli Yogyakarta. Bedanya terletak pada bentuk dan rasanya. Kalau golono lebih pedas karena ada campuran lada dan juga cabai merah keriting. Makanan khas Lur Agung tidak hanya golono, tapi juga ikan bentur goreng. Bentuk ikannya lebih besar dan memanjang seperti ikan bandeng dengan ciri sisik berwarna silver. Dia hanya digoreng kering, tapi ini airnya udah dibumbuin ya sama bawang putih. Cuman ini kenapa harus dipisah gorengnya? Ini kan ada banyak kompor. Biar nggak manis, biar nggak kecampur. Gorengan khusus gorengan, ayam khusus ayam. Biar nggak apa, Bu? Biar nggak manis. Manis amis. Manis kan? Amis. Biar nggak amis. Bau amis, bau amis. Manis dari mana? Kalau lihat senyuman saya sih manis. Ikan bentar atau ikan wader bintik 2 ini memang banyak hidup di airan sungai daerah Lur Agung Kuningan. Banyak masyarakat Kuningan yang mengolah ikan ini menjadi berbagai macam masakan. Oh iya, salah satu komponen penting dalam nasi kasreng adalah udang rebon gorengnya. Uniknya di warung nasi kasreng daerah Lur Agung ini beda-beda loh cara memasaknya. Setiap warung nasi kasreng beda-beda. Kalau di sini di nasi kasreng Bu Nani itu dikasih bumbu. Pertama jadi dikasih bawang putih, bawang merah biar wangi. Setelah itu dimasukin udang rebonnya. Nah, yang paling bikin beda adalah tambahan gulanya. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar udang rebonnya tidak terlalu asin. Walaupun nasi kasreng ini ramai sampai antri sepanjang ini, namun warung ini ternyata bukan pelopor nasi kasreng khas Kuningan. Oke, kita cari lagi yuk. Langkah saya terhenti di warung sederhana pinggir Jalan Raya Lur Agung. Warung kasreng Ibu Enjum Cisanggarung berdiri sejak tahun 1990-an. Walaupun tertua di Lur Agung,
Tapi ternyata warung ini bukan pelopor nasi kasreng khas Kuningan. Bu Enjum selaku pemilik warung ini hanya mengikuti jejak dari Ibu Kasri selaku pembuat nasi kasreng yang pertama di Kuningan. Dulu kan jualannya kan pakai tampah keliling, Keliling. ya keliling di terminal. Tapi dibungkusnya nggak pakai kertas nasi, pakai daun pisang atau daun jati. Oh, jadi dulu pakai daun Iya, jati. iya, Keliling. iya, Sampai dijual, baru kali ini pakai kertas nasi. iya. Ah. Sekarang kan pakai kertas nasi. Walaupun sekilas sama seperti nasi bungkus pada umumnya, ternyata untuk membungkus nasi kasreng ada caranya. Saya mau coba Gitu. Gini. Tetap nggak bisa, Teteh, tetap coba nggak itu. bisa. Ini gini. Kok kayak bentuk piramida, kok kayak saya bentuk ini Tugu Monas. Kayak Monas. Iya, oh ini diginin. Set, set, set. Set. Susah. Ternyata memang susah. Bu Enjum juga melakukan beberapa modifikasi, salah satunya dengan membuat aneka lauk tambahan. Tapi yang wajib ada di warung nasi kasreng ini adalah pepes ikan benter. Ikan benter memang tidak lepas dari nasi kasreng ya. Rasa ikan yang gurih ditambah dengan sambal terasi membuat cita rasa nasi kasreng tidak pernah terlupakan. Lauk di sini sudah dibungkus satu persatu agar mempermudah pelanggan yang ingin membawa pulang nasi kasrengnya. Hal ini wajar ya Skit Lovers, karena nasi kasreng ini sering dijadikan bekal para petani ke ladang maupun para supir truk pantura. Kenapa cuma di Luragung doang? Ya khasnya, ciri khasnya Luragung. Kan jalannya jalan Lintas. lintas banyak lewat makan dulu. Jadi Ada traveler lewat makan dulu. makan dulu. Ya. Jadi memang apa namanya? Sarapannya di sini. Sarapannya di sini ya, Ya. supir-supir tuh nasi kasreng ya. Ya, nasi kasreng. Oh. Nasi kasreng itu kan murah meriah. Konsep nasi kasreng di sini adalah prasmanan. Konsep ini mirip angkringan di Yogyakarta, di mana nasinya sudah dibungkus dan lauknya sudah tersaji di meja. Lauknya juga nggak kalah banyak, ada aneka gorengan, pepes, ayam, ikan, sampai tumisan dan arak tempe juga ada Skit Lovers. Oh iya, para pelanggan di sini bebas mengambil sambal maupun lalapan seperti toge dan timun. Ternyata tempat ini bukan yang saya cari Skit Lovers. Daerah ini hanya sebagai sentra penjual nasi kasreng khas Kuningan. Sesuai namanya, nasi kasreng diambil dari nama penjual pertama makanan ini, yaitu Kasri. Kasreng merupakan kepanjangan dari kasri dan gorengan. Soalnya, dulu nasi kasreng, lauk pendampingnya hanya gorengan dan juga telur dadar. Bu Kasri berjualan nasi kasreng di Terminal Luragung dari tahun 1970-an. Ia masih berjualan sampai tahun 2010. Namun sejak Bu Kasri meninggal, nasi kasreng buatan sang pelopor pun ikut menghilang. Ini saudara-saudaranya, Oh, ini rumahnya Rumah anak-anaknya. Bu Kasri berarti? ya anak-anaknya Bu Nah, Kasri. berarti Pak, itu kasreng itu sebenarnya yang namain siapa sih? Yang namain itu almarhum Mail dari Cirahayu. Dia kerjanya sebagai sopir. Sopir karena dulu kan jualannya di Pasar Luragung. Nah, kalau pagi jadi namanya Kasri, dia kerjanya goreng. Jadi udahlah dilandih namanya kasreng. Oh, jadi gitu. kasreng. Berdasarkan informasi yang saya dapat, keluarga Bu Kasri tinggal di Desa Luragung Tonggo yang lokasinya tidak jauh dari Terminal Luragung. Kebetulan saya dibantu Kepala Desa Luragung Tonggo untuk mencari kediaman anak-anak Bu Kasri. Nah, akhirnya saya pun bertemu Ibu Emi yang merupakan anak ke-6 Bu Kasri. Nah, Ibu Ami, itu dulu Bu Kasri jualan, Ibu Ami umur berapa? Ingat gak? Ingat udah punya anak. Oh, udah dewasa. Udah bantuin. Oh, bantuin. Mama juga sama aku. Bantuin masaknya. Goreng. Oh, jadi ibu bikin gorengan sama sambal. Setelah Bu Kasri meninggal, Emi sempat melanjutkan usaha nasi kasrengnya bersama kakaknya dan adik iparnya selama kurang lebih 3 tahun. Namun semenjak adik iparnya meninggal, ia tidak melanjutkan usaha nasi kasreng.
Soalnya yang mengetahui resep asli nasi kasreng adalah adik iparnya. Ibu kan matinya 2016 ya. Kali kalau itunya ya ke belakangnya tahun berapa Berarti sih? 2015, 2014, 2010. Ya 2010. Jadi memang bukannya nggak mau ngelanjutin ya, Bu. Iya, Cuman sekarang kan banyak yang lain gitu. udah banyak saingannya Iya, juga. banyak. Jadi Takut kan ya. udah banyak saingan, padahal Ibu Kasri atau ibunya Bu Emi ini sebagai pelopor Iya, iya. pembuat nasi kasreng. Nggak apa-apa, Bu, rezeki pasti ada di tempat yang lain. Cakep kan? Terjawab sudah rasa penasaran saya. Nasi kasreng hanyalah kreasi sederhana penciptanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun pelopornya sudah tiada, namun namanya melekat abadi sebagai kuliner kebanggaan masyarakat Kuningan.